Halo semuanya, malam ini kita berkumpul dengan suasana yang agak berbeda. Saya ingin Anda ikut hanyut bersama cerita yang mungkin terasa dekat, meski kita suka pura-pura jauh darinya. Bayangkan, bukan monster, bukan hantu, bukan juga bayangan gelap di pojok kamar, tapi sesuatu yang banyak orang tua sebut lebih menakutkan dari kematian. Itu adalah ketika suatu hari kita tiba-tiba tidak lagi menjadi penguasa hidup kita sendiri. Kita tercebur dalam rutinitas asing, di ruang putih steril, di bawah perintah jadwal makan dan lampu tidur yang bukan kita tentukan. Betul, saya berbicara tentang kemungkinan berakhir di sebuah panti atau tempat perawatan di mana seluruh otonomi kita serasa dilucuti. Dan izinkan saya berkata tegas, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup. Setidaknya, bukan dalam artian yang sebenarnya Anda sebut kehidupan. Karena hidup tanpa kendali, tanpa memori yang utuh, tanpa hubungan hangat, seringkali lebih terasa seperti eksistensi yang diregangkan saja. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Oh, dan tuliskan di kolom komentar, sedang mendengarkan dari kota mana? Jam berapa sekarang? Saya suka terbayang, ada yang dengar di Jakarta pukul 22. Ada pula mungkin yang sedang di Surabaya lewat tengah malam. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya ingat pertama kali masuk ke ruang rawat seorang pasien dengan tatapan kosong. Ia menatap saya lurus, namun di matanya jelas. Ia sama sekali tidak tahu saya siapa. Padahal, baru sehari sebelumnya, ia memanggil nama saya dengan hangat. Hilangnya memori bukan sekadar melupakan tanggal, tapi merenggut identitas, rasa diri, bahkan ikatan dengan keluarga yang setia menemani. Saat itu, jujur, saya merasa seperti sedang berdiri di depan jurang yang sama. Saya yang masih segar kala itu, dokter muda dengan semangat heroik, tiba-tiba membayangkan wajah saya sendiri di cermin tua, asing menatap balik. Masyarakat sering menyebut beruntung bila orang meninggal dengan cepat, bahkan mendadak, ketimbang menua dengan perlahan tapi hilang kendalinya. Ada humor gosip di antara pasien-pasien saya yang sudah 70-an tahun. Tuhan, kalau boleh pilih, dampaknya jangan bikin saya pikun. Mendingan serangan jantung sekali jalan saja. Humor getir seperti ini lebih sering terdengar daripada ucapan ulang tahun. Saya sendiri punya kenangan yang membuat saya sering bergidik saat membayangkan usia senja. Ibu saya pernah berkata, "Nah, jangan pernah masukkan mama ke tempat asing. Kalaupun susah, biarlah aku duduk di sofa rumah seumur hidupku." Kalimat itu masih tetap melekat. Dan ternyata, menurut penelitian resmi yang saya baca, lebih dari 70% warga lanjut usia memang menginginkan hal sama. Mereka ingin mengakhiri hidup di rumah sendiri, bukan di institusi. Namun kenyataan yang pahit, sebagian besar akhirnya tidak dapat memilih. Kecelakaan jatuh kecil di kamar mandi, komplikasi tekanan darah, atau sekadar ketidakmampuan membuka botol obat bisa mengubah jalur hidup seseorang. Dari situ lalu datang keputusan keluarga yang getir. Maaf, kita tidak mampu lagi. Mama harus ke panti. Di titik inilah saya mulai obsesif mencari solusi. Saya sering duduk malam-malam, memandang catatan pasien, menggaruk kepala sambil berkata pada diri sendiri, masa sih tidak ada jalan lain? Apakah manusia modern yang bisa bikin roket ke Mars benar-benar tidak bisa memastikan lansia tetap tinggal di rumahnya sendiri? Pertanyaan itu melahirkan arah hidup saya berikutnya. Bukannya saya anti panti jompo, ada kondisi medis tertentu yang memang perlu pengawasan penuh. Tapi masalahnya justru karena kita terlalu cepat pasrah, seolah pilihan cuma dua, kuat mandiri atau menyerah masuk lembaga. Padahal, di antara dua kutub itu, ada jembatan panjang berlapis strategi. Saya punya pasien bernama Ibu Park.
Sebuah nama yang bisa saja Anda temui di sudut manapun. Ia didiagnosis dengan gangguan kognitif awal. Dokter lain bilang lebih baik segera daftar perawatan jangka panjang. Tapi ia menangis di ruang praktik saya, berkata, "Dok, tolong, rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu sejarah saya. Suami saya wafat di sana. Anak-anak dibesarkan di sana. Bagaimana mungkin saya tinggalkan itu semua demi ranjang besi beroda?" Momen itu jadi pengingat keras bahwa rumah bukan sekadar dinding. Rumah adalah ingatan yang menempel di pintu berdecit, aroma kopi di dapur, noda cat di tembok tempat cucu pernah coret-coret. Anda mungkin duduk di sofa tua saat ini sambil menghela napas, tapi sadarilah, bahkan sofa itu adalah memori hidup. Saya ingin Anda serius sebentar. Seandainya sekarang orang tua Anda menatap Anda dengan mata kosong dan kehilangan siapa diri mereka, apa Anda masih melihat mereka sebagai rumah yang pernah mengasuh? Itu pertanyaan yang berat, saya akui. Bahkan dalam diskusi akademis, ahli etika kesehatan sering terpecah dua. Apakah martabat itu melekat tak peduli kondisi pikiran? Atau justru martabat lenyap bersama hilangnya kesadaran diri? Pertanyaan ini mungkin belum ada jawaban baku, dan jujur, kadang saya ikut terbawa arus debat itu. Saya kira satu-satunya jawaban yang bisa kita bawa pulang adalah jangan tunggu kehilangan total. Berikan pilihan dan rasa kendali selama itu masih memungkinkan. Sekarang, izinkan saya lempar satu fakta agak aneh. Di Swedia, ada eksperimen sosial di mana beberapa lansia ditempatkan di komunitas kecil semacam desa dalam kota. Komunitas itu didesain agar mereka bisa berbelanja, masak, bahkan berkebun bersama. Yang menarik, tingkat kebahagiaan di sana justru lebih tinggi daripada di fasilitas medis bersih berkilau. Kenapa? Karena di sana mereka masih merasa seperti manusia biasa, bukan seperti objek perawatan. Bayangkan, satu orang bercerita bahwa menu makan siangnya tidak menentu. Kadang sayur agak gosong, tapi ia justru ketawa. Syukurlah, rasa gosong itu bukti masih ada yang masak, bukan mesin otomatis. Aneh ya, kita terlalu serius mengejar kesempurnaan sehingga lupa bahwa gosong sedikit saja bisa jadi bumbu kehidupan. Itu membuat saya berpikir ulang bagaimana sistem tempat tinggal lansia seharusnya dibangun. Ketidaksempurnaan kecil ternyata mampu mempertahankan rasa normal. Teman-teman, sudah mulai terasa? Ini baru gerbang dari perjalanan kita. Saya sedang mengantar Anda memahami kenapa takut hilang kendali bisa jauh lebih genting daripada sekadar takut mati. Bagi saya pribadi, perasaan itu ibarat terus-menerus duduk di kursi penumpang dengan sopir yang sedang main ponsel. Aduh, ngerinya bukan main. Tapi justru dari rasa ngeri itulah solusi terbaik lahir. Malam ini saya bawa Anda ke dalam cerita demi cerita. Bagaimana rumah bisa diubah, teknologi bisa jadi teman, komunitas bisa bersinar, dan keluarga tetap jadi jangkar. Dengan semua itu, kita akan menemukan cara agar layar terakhir hidup bukanlah lorong putih panti jompo, melainkan ruang tamu hangat dengan foto keluarga yang masih tergantung miring. Tunggu sebentar, saya tahu beberapa dari Anda mungkin mengangkat alis. Serius? Bisa tahan di rumah sampai akhir? Jangan-jangan cuma teori? Tenang saja, sebagai seorang yang sudah tenggelam puluhan tahun di dunia kedokteran lansia, saya tidak bicara khayalan. Ada statistik, ada percobaan, ada kisah nyata, bahkan ada cerita pasien yang masih bisa tersenyum hangat meski dokter lain sudah mengangkat tangan lebih dulu. Dan ya, selanjutnya saya akan ajak Anda masuk lebih dalam. Ke dalam kesaksian 50 tahun saya di dunia medis. Anda akan tahu betapa banyaknya rahasia dan kebijaksanaan yang saya gali dari orang-orang yang rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah keriput, tapi semangatnya kadang lebih nyala daripada kita yang masih segar ini. Saya masih ingat betul, sekitar 50 tahun lalu,
Ketika saya baru saja menyelesaikan residensi dan mulai masuk ke jalur yang kemudian akan menentukan seluruh karier saya. Saat itu, banyak kolega memilih bidang yang dianggap lebih mengarahkan masa depan, bedah, kardiologi, penyakit dalam. Saya memilih jalan yang kala itu sering dilabeli suram, geriatri, atau ilmu kedokteran lansia. Teman-teman saya suka bercanda. Kenapa kamu ingin habiskan hidupmu merawat orang-orang yang tinggal menunggu akhir? Saya selalu tersenyum kecil. Saya katakan, mungkin karena saya ingin bukti bahwa akhir itu bisa bermakna, bukan sekedar tunggu giliran. Puluhan tahun kemudian, saya bisa tegaskan pilihan itu tidak pernah salah. Saya telah mendampingi ribuan orang di fase paling rapuh hidup mereka. Saya menyaksikan mereka berjuang mempertahankan identitas. Mencoba tetap percaya bahwa meski tubuh renta, jiwa mereka belum usang. Saya yang awalnya hanya seorang dokter muda penuh semangat kini menjelma saksi hidup. Melihat langsung betapa pentingnya martabat di masa senja. Apakah semua ini terasa berat? Tentu saja. Tidak sekali dua kali saya pulang ke rumah dengan bahu jatuh. Dada sesak, membawa memori tentang pasien yang kehilangan kemampuan menyebut nama anaknya, atau pria yang setiap malam menangis karena ingatannya sudah pudar, tapi rasa kesepian masih tajam. Namun, justru dari situlah pelajaran berharga tumbuh. Kalau ada yang berkata, usia tua hanya berarti penuaan biologis, berarti mereka belum duduk di samping ranjang pasien yang menolak melepas cincin pernikahan meski tangannya sudah kaku. Martabat bukan sekadar urusan fisik, tetapi rasa memiliki cerita dan pilihan. Saya sering merenungkan hal ini di ruang seminar. Ketika para akademisi debat serius tentang definisi oportunitas moral di akhir usia. Diskusi itu terdengar kaku, penuh istilah rumit. Apakah martabat bersifat deontologis atau teleologis? Tapi di balik kerumitan, ada sesuatu yang sangat sederhana. Orang ingin tetap dihargai sebagai manusia utuh hingga embusan napas terakhir. Kami, para praktisi, sering menjadi jembatan antara dunia teori dan kenyataan. Teori mungkin bicara bahwa usia renta identik dengan penurunan fungsi. Tetapi saya punya pengalaman mengejutkan. Banyak pasien di atas 85 tahun masih bisa bertahan mandiri, asal mereka mendapatkan dukungan yang tepat. Ada seorang bapak, 89 tahun, stroke ringan, dengan fisioterapi teratur dan penataan rumah sederhana. Bisa kembali menyiangi taman kecilnya. Rasanya seperti menonton film feel good. Tapi ini nyata, bukan rekayasa. Lalu ada sisi aneh yang saya pelajari. Lansia yang diberi kesempatan untuk mengurus hal-hal kecil, menyiram bunga, melipat baju, bahkan sekadar menekan tombol remote TV, sering menunjukkan kondisi kesehatan mental lebih stabil. Seakan tubuh mereka berkomunikasi dengan jiwa lewat rutinitas sederhana. Bayangkan, ada penelitian yang membuktikan pemilik kucing berusia lanjut rata-rata hidup lebih lama 1-3 tahun. Apakah itu faktor biologis, endorfin, atau karena ada makhluk kecil yang tiap pagi minta perhatian? Perdebatan masih terbuka, tapi faktanya ada. Saya ketawa kecil tiap kali ingat seorang nenek pasien saya yang keras kepala. Ia pernah berkata, "Dokter, jangan harap saya pindah ke panti. Kalau harus jalan sambil merangkak sekalipun, saya pilih rumah saya sendiri." Saya salut, tapi juga khawatir karena ia tinggal seorang diri. Namun, disitulah letak tantangan yang selalu membakar semangat saya. Bagaimana menjembatani idealisme pasien dengan realitas medis. Sekarang, mari kita bicara serius. Mengapa saya begitu besar hati terhadap konsep tinggal di rumah hingga akhir? Karena saya melihat sendiri konsekuensi emosional dari perpindahan paksa ke fasilitas perawatan. Rata-rata energi hidup pasien langsung menurun dalam 3 bulan pertama. Bukan hanya grafik tekanan darah atau kadar gula yang berubah.
Tetapi cahaya di mata mereka, ketika cahaya itu padam, semuanya terasa jadi rutinitas mekanis. Sebaliknya, pasien yang berhasil bertahan di rumah sering menampilkan vitalitas mengejutkan. Ada seorang wanita, 92 tahun, yang rajin menonton sinetron kesukaannya, sambil komentar heboh, seolah-olah ia bagian dari adegan itu. Kenapa dia jahat sekali? Dok, kalau aku jadi menantunya, sudah kubuang keluar. Saya hanya bisa tertawa, lalu mencatat, kognisi, terjaga, emosi, stabil. Bisa jadi diagnosis medis paling menyenangkan sepanjang minggu. Tentu saja, jalan menuju itu semua penuh tantangan. Saya bukan penyihir yang bisa mengubah lansia rapuh menjadi Superman. Namun, ada kesaksian konsisten dari karier saya. Perubahan kecil memiliki dampak luar biasa. Ini pelajaran yang saya kumandangkan ke semua kolega, murid, bahkan keluarga. Jangan berharap langkah raksasa. Mulailah dengan hal-hal praktis. Botol obat yang gampang dibuka, kamar mandi dengan pegangan, jadwal obat yang teratur, dan tentu saja saya sendiri pernah berada di posisi pasien dan keluarga sekaligus. Ketika ayah saya jatuh sakit Alzheimer yang memakan memori sepotong demi sepotong, saya sadar teori dan praktik bisa berbenturan. Saya menangis bukan sebagai dokter, melainkan sebagai anak. Saya ingat, suatu malam beliau memandang saya dan bertanya, "Nak, kamu siapa?" Saya keluh, tapi di situ saya mengukuhkan sumpah diam-diam. Saya tidak akan menyerahkan ayah ke institusi. Bersama keluarga, kami meramu strategi. Kami tidak sempurna, sering jatuh bangun. Tetapi akhirnya beliau tetap berpulang di rumahnya sendiri, bukan di ranjang asing. Ada satu lagi peristiwa yang menempel di kepala, seorang pasien pria, 85 tahun. Setelah terkena penyakit degeneratif, mulai kehilangan minat makan. Ia berkata, "Makanan tidak ada rasanya, Dok." Saya bingung, hingga istrinya yang sabar mendandani seluruh ruang makan dengan foto-foto lama. Saat itu, tiba-tiba, ketika ia makan sambil menatap foto waktu mereka menari muda, ia kembali melahap habis sup sederhana. Pelajaran, kadang yang dibutuhkan bukan resep medis, tetapi pemantik emosi. Kisah ini sering saya ceritakan di seminar, kadang membuat ruang penuh tangis kecil bercampur tawa. Saya sadar, cerita seperti ini jarang muncul di laporan jurnal medis yang kaku. Namun, pengalaman personal lah yang memberi saya kompas moral. Saya sering mengatakan pada anak muda di kelas, belajar dari pasien lansia adalah belajar tentang arti hidup, bukan sekadar belajar penyakit. Mereka mengajarkan keteguhan, kesabaran, bahkan humor di tengah penderitaan. Jangan salah paham, humor itu penting. Banyak lansia menggunakan humor sebagai mekanisme bertahan. Ada bapak 80 tahun yang selalu menggoda saya. "Dok, kalau saya sembuh total, saya mau mendaftar jadi pegawai klinik ya, supaya bisa gajian juga." Saya hanya menggeleng sambil tertawa. Humor kecil seperti itu justru yang menjaga keseimbangan batin saya setelah menghadapi sekian banyak kesedihan. Nah, malam ini saya ingin mengajak Anda ikut masuk lebih dalam ke dalam pelajaran-pelajaran itu. Semua pengalaman, dari tawa hingga air mata, telah membentuk keyakinan saya. Kita bisa menciptakan fase akhir yang bermartabat tanpa harus menakut-nakuti. Ya, ada logistik, ada sains, ada teknologi, tapi ada pula unsur manusiawi yang tidak boleh diabaikan. Rasa dimengerti, dipilihkan, dihargai. Apa artinya bagi Anda? Artinya, bila Anda sedang mendengarkan sambil mungkin melirik orang tua Anda yang tertidur di kamar sebelah, ingatlah, mereka ingin tetap merasa penting, bukan jadi tugas. Dan bagi diri saya sendiri,
Setiap hari adalah pengingat bahwa menjadi lansia bukan berarti kehilangan nilai. Justru di situ terkandung kebijaksanaan paling pekat. Berbicara mengenai rumah dan makna yang melekat padanya, saya semakin yakin bahwa kunci besar mempertahankan kemandirian di usia tua ada pada satu kata sederhana: lingkungan. Bukan sekadar bangunan fisik, tetapi struktur, desain, juga suasana emosional yang tercipta di dalamnya. Saya teringat saat pertama kali menatap rumah pasien saya yang cukup sederhana, atap seng, tembok cat lama, ubin sedikit retak, tetapi bagi pemiliknya, itu adalah istana kenangan. Ia berkata, "Dokter, disinilah saya lahirkan 3 anak, tumbuh bersama suami, lalu melepasnya. Bagaimana mungkin saya meninggalkannya hanya karena lutut saya sudah rewel?" Disinilah letak tantangan besar. Rumah yang kita tempati di usia muda biasanya dibangun untuk tubuh kuat dan refleks cepat. Tangga curam, kamar mandi licin, stop kontak rendah, semuanya belum jadi masalah kalau kita masih lincah. Tetapi saat usia beranjak 70-an atau 80-an, kondisi kecil itu bisa berubah jadi jebakan berbahaya. Sebagai dokter geriatri, saya sudah melihat begitu banyak kasus jatuh sederhana yang berujung tragis. Ada ungkapan di kalangan medis makuma, satu jatuh, 1000 masalah. Dan betul sekali, keretakan tulang pinggul misalnya, bisa mengubah seorang nenek aktif menjadi penghuni kursi roda permanen. Saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Ibu Lestari. Beliau hobi berkebun di halaman belakang, gitu. Namun suatu pagi, ia terpeleset di kamar mandi. Hanya jambang sabun yang jatuh. "Dok," katanya berusaha bercanda, walau pahanya retak. Setelah operasi, dokter sempat menyarankan rehabilitasi jangka panjang di fasilitas perawatan. Tapi beliau menangis. "Kalau saya harus tinggalkan bunga-bunga saya sakit 2 kali lipat." Maka keluarga dengan bantuan tim saya memutuskan memodifikasi rumah. Kami pasang pegangan di kamar mandi, ganti lantai dengan bahan anti-selip, dan menurunkan posisi rak agar ia tidak perlu meraih terlalu tinggi. 6 bulan kemudian, beliau kembali berkebun, walau sambil duduk di kursi kecil. Ia tersenyum. "Luka saya sembuh bukan karena obat, tapi karena saya masih bisa bicara dengan mawar saya." Kadang orang menyangka mengubah rumah itu butuh biaya besar. Padahal, sebagian besar masalah bisa diatasi dengan intervensi sederhana. Turunkan posisi saklar lampu, buat jalur datar tanpa ambang pintu. Letakkan barang keperluan sehari-hari di rak tengah. Pasang lampu sensor gerak di koridor. Perubahan sederhana tapi berdampak luar biasa. Fakta menarik. Penelitian di Jepang menemukan bahwa penghilangan ambang pintu saja mampu menurunkan risiko jatuh hingga 40% di kalangan lansia. Nah, selain urusan teknis, ada juga sisi emosional yang tidak kalah penting. Saya sering mengingatkan keluarga pasien, jangan hanya fokus pada keamanan, tetapi juga kenyamanan batin. Misalnya, jangan buru-buru mengganti semua furnitur lama dengan yang ergonomis modern. Kadang kursi kayu tua yang sudah mengeropos justru memberi rasa aman karena begitu familiar. Beberapa pasien saya bahkan menolak ganti gorden yang sudah usang. Dengan alasan, "Saya tahu persis cara cahaya masuk dari jendela ini." Lucunya, saya pernah menemukan hal yang terdengar absurd. Ada seorang kakek 80 tahun yang menolak mengganti karpet tua penuh motif rumit. "Ini karpet kesayangan saya, Dok," katanya. Saya sempat khawatir karena karpet itu bisa membuatnya tersandung. Tapi ternyata motif-motif karpet itu jadi semacam teka-teki visual baginya, melatih otaknya untuk tetap fokus. Setiap pagi ia menunjuk pola dan berkata, "Saya menemukan bentuk naga di sini. Lihat." Memang secara medis agak sulit dibenarkan, namun kenyataannya kakek itu tampak lebih ceria setiap kali membicarakan karpetnya. Sampai sekarang masih jadi bahan diskusi kecil di kalangan kolega saya.
Apakah benda berpotensi risiko bisa sekaligus jadi terapi kognitif? Itu perdebatan akademis yang belum usai. Selain mengurangi risiko fisik, rumah juga bisa dipasangi teknologi modern untuk meningkatkan rasa aman. Tetapi sebelum nanti masuk lebih dalam ke teknologi, mari saya ceritakan dulu satu momen. Suatu malam, saya mendapat telepon dari keluarga pasien. Dok, ibu jatuh di dapur. Kami panik karena kami tidur di lantai atas. Saya langsung berpikir, seandainya saja rumah itu punya sensor gerak dan alarm sederhana, waktu respons bisa jauh lebih cepat. Besoknya, saya rekomendasikan alat deteksi otomatis yang relatif murah. Sejak itu, keluarga merasa lega dan pasien lebih tenang karena tahu ada mata tambahan yang membantu. Ada pula kasus Pak Darto, 83 tahun, stroke ringan. Ia sangat sayang pada dapurnya. Masalahnya, kompor gas sering membuat anak-anaknya cemas. Solusinya, kompor diganti dengan induksi berfitur auto off. Sekilas modernisasi, tapi bagi beliau itu berarti ia masih bisa membuat kopi paginya dengan gaya pribadi, tanpa dicegah anak-anak. Yang lebih lucu, ia justru jadi terobsesi bereksperimen dengan menu pancake ala YouTube. Saya bilang dalam hati, ternyata inovasi tidak hanya menyelamatkan, tapi juga menumbuhkan chef dadakan. Inilah pelajaran penting. Rumah yang disesuaikan bisa menjadi benteng utama, sekaligus panggung bagi kemandirian lansia. Bayangkan hidup bertahun-tahun di tempat asing yang steril, dibandingkan tinggal di rumah sendiri dengan semua aroma kenangan. Perbedaan dampaknya tidak bisa disepelekan. Saya sering sampaikan kepada keluarga pasien, jangan hanya bicara tentang umur panjang, tetapi tentang bagaimana panjang itu dijalani. Dan ada satu fakta unik yang membuat saya tersenyum getir. Menurut sebuah survei Eropa, lansia yang masih bisa memelihara tanaman di rumah cenderung menunda kebutuhan pindah ke fasilitas perawatan hingga rata-rata 3 tahun lebih lama dibanding mereka yang tidak punya aktivitas rumah. Bayangkan, sekadar menyiram pot bunga ternyata bisa jadi paspor perpanjangan kemandirian. Saya tahu pembahasan ini mungkin terdengar teknis, tapi percayalah, detail kecil di rumah bisa menentukan segalanya. Tidak setiap keluarga mampu menyediakan perawat 24 jam, namun hampir semua bisa mulai dengan menurunkan ambang pintu atau menambahkan pegangan. Dan ketika itu dilakukan, disitulah martabat tetap terjaga. Rumah bukanlah kuburan hidup, melainkan ruang yang terus memberikan alasan untuk bangun setiap pagi. Jadi, malam ini saya ingin Anda memandang sekeliling ruangan rumah Anda sendiri. Adakah risiko kecil yang bisa menjadi bencana di masa depan? Ingat, satu ubin licin bisa lebih berbahaya daripada 1000 keluhan penyakit. Mungkin terdengar berlebihan, tapi percayalah, sebagai dokter yang sudah berkali-kali menambal hidup setelah episode jatuh sederhana, saya tahu bahayanya. Dan jangan lupa sisi lainnya, biarkan rumah tetap bernyawa. Anda bisa menambahkan sentuhan teknologi, tapi jangan hapus aroma kopi di meja, suara kursi berdecit, atau cahaya sore yang masuk lewat gorden lama. Semua itu bukan hambatan, melainkan alasan bagi seseorang yang menua untuk terus merasa, ini rumahku, aku masih ada, masih berarti. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang rumah yang ramah usia, sekarang saatnya kita beralih ke sekutu modern yang tak bisa dipandang sebelah mata. Teknologi. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin mendadak berkerut. Ah, orang tua pakai teknologi? Jangan mimpi. Tensi saja belum tentu bisa pakai jarum dengan benar. Apalagi main ponsel pintar. Tapi tunggu dulu, dunia sekarang bergerak cepat. Dan sebagian teknologi malah sudah cukup sederhana sehingga seorang nenek berusia 90 tahun pun bisa memakainya tanpa harus jadi hacker senior. Saya masih ingat pasien saya, Pak Bimo, 76 tahun. Beliau hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Anaknya sudah merantau. Jadi kesehariannya ditemani televisi, tabung jadul, dan radio tua.
Sampai suatu hari, ia mengalami pusing hebat lalu jatuh. Baru ketahuan setelah 6 jam oleh tetangga. Kejadian itu jadi titik balik. Salah satu putranya membelikannya jam tangan pintar dengan fitur deteksi jatuh. Awalnya Pak Bimo ngambek. "Untuk apa saya pakai mainan anak muda ini?" katanya. Tapi akhirnya dipaksa. Dan lucunya malah berubah jadi ritual. Ketika detektor itu menyelamatkannya kedua kali karena jam tangan langsung mengirimkan sinyal darurat, ia tersenyum kecut. "Baiklah, ternyata arloji ini lebih perhatian daripada cucu-cucu saya." Contoh itu menggambarkan bagaimana teknologi bukan lagi pengganti keluarga, tetapi mata tambahan yang bisa memberi rasa aman bagi dia. Bayangkan, hanya dengan perangkat seharga satu smartphone kelas menengah, nyawa seseorang bisa terselamatkan. Selain deteksi jatuh, ada juga sistem pengingat minum obat otomatis. Ini terdengar sepele, tapi percaya atau tidak, kelalaian kecil dalam jadwal obat bisa mengacaukan seluruh kondisi tubuh lansia. Saya punya pasien yang seharusnya minum 3 macam obat berbeda dengan interval tertentu. Tanpa alat, ia sering lupa, kadang malah 2 kali minum obat yang sama. Akhirnya kami pasang dispenser obat pintar. Jika waktunya tiba, alat berbunyi, lalu mengeluarkan pil dengan dosis tepat. Sekilas seperti mesin permen, tapi ini benar-benar alat penyelamat. Pasien itu mulai menyebutnya ATM kesehatan. Ada sisi kocak juga. Saya pernah mengajari seorang nenek menggunakan asisten suara. "Nenek, cukup katakan matikan lampu atau nyalakan televisi, dan ruangan akan merespons." Nenek itu mencobanya pelan-pelan, matikan lampu. Lampu pun padam. Nenek itu terkejut sebentar, lalu terkekeh. "Wah, rumah saya ternyata lebih patuh daripada anak-anak saya." Sejak itu, ia memanggil perangkatnya sebagai menantu kesayangan. Teknologi juga memberi kesempatan menjaga kesehatan meski pasien jarang berkunjung ke rumah sakit. Dengan sistem telemonitoring, pasien bisa mengecek tekanan darah, nadi, atau gula darah dari rumah, lalu otomatis terkirim ke data klinik. Saya punya rekan dokter yang bilang, sekarang saya bisa lebih aktif memantau 100 pasien jarak jauh ketimbang 20 pasien yang harus bolak-balik rawat jalan." Tidak semua berjalan mulus. Ada masalah privasi, kebocoran data, dan lain-lain. Tapi perubahan arah ini tidak bisa dibendung lagi. Bahkan, sebagian akademisi sedang memperdebatkan apakah telemedicine mampu sepenuhnya menggantikan praktik face-to-face. Saya pribadi melihatnya sebagai sarana pelengkap, bukan pengganti. Sekarang, mari saya sampaikan fakta aneh. Di Korea Selatan, pernah ada eksperimen kecil yang menunjukkan bahwa robot berbentuk anjing kecil mampu menurunkan rasa kesepian lansia hingga 40%. Bukan anjing sungguhan, tetapi anjing robot yang bisa menggonggong, merespons sentuhan, dan mengangguk. Pasien saya pernah mencoba jenis robot hewan serupa, dan ia berkata sambil mengelus kepala robot itu, "Entah kenapa, walaupun palsu, saya merasa tidak sendirian." Itu membuat saya berpikir, apakah koneksi emosional hanya soal nyata ataukah soal respons? Sementara akademisi berdebat tentang konsep keaslian emosi, saya melihat senyum pasien sebagai jawaban yang cukup. Tetapi ada juga rintangannya, resistensi dari sebagian lansia yang merasa teknologi membuat mereka bodoh. Ada pasien saya yang marah besar saat anaknya membelikan ponsel layar sentuh. Ia merasa dipermalukan. Jadi saya bilang ke keluarganya, kuncinya adalah pendekatan bertahap. Ajari fungsi dasar dulu. Jangan langsung suruh ikut aplikasi rumit. Ketika nenek itu akhirnya bisa melakukan panggilan video dengan cucunya di luar negeri, ia menangis bahagia. Setelah itu, ia malah jadi rajin belajar sendiri. Nah, jadi jangan anggap setiap lansia gaptek akut. Banyak yang hanya butuh pintu masuk yang baik.
Saya juga pernah menemukan hal lucu. Seorang kakek 82 tahun kecanduan bermain game puzzle di tablet. Awalnya anaknya memberi untuk melatih kognitif. Akhirnya malah setiap kali keluarga datang, si kakek berkata, "Tunggu dulu, level saya belum selesai." Semacam paradoks, alat untuk terapi justru berubah jadi candu kecil. Tapi hey, jika candu itu membuat otaknya lebih aktif dan wajahnya lebih bahagia, mengapa tidak? Tentu, teknologi tak bisa berdiri sendiri. Saya selalu tekankan, jangan sampai keluarga berpikir, "Nah, sudah ada gadget, saya bisa cuek." Tidak, alat hanyalah perpanjangan tangan manusia. Yang menghangatkan hati tetap sentuhan anak, pelukan cucu, kunjungan sahabat. Idealnya, teknologi bekerja diam-diam di latar belakang, sementara cinta bekerja di garis depan. Oh ya, perlu saya ceritakan satu sisi akademis yang agak rumit. Ada konsensus medis yang baru-baru ini menyoroti bahaya oversensorization, yakni pemasangan terlalu banyak sensor justru membuat lansia merasa diawasi seperti di penjara. Ironis kan? Tujuan awalnya untuk memberi mereka kebebasan, tapi akhirnya menimbulkan kecemasan baru. Jadi, saya selalu sarankan pasang sesuai kebutuhan nyata, bukan sesuai ketakutan anak-anak muda. Kalau jatuh adalah risiko utama, cukup pakai sensor jatuh. Kalau kesepian yang mencolok, fokus pada teknologi komunikasi. Jangan sampai rumah berubah jadi laboratorium penuh mata elektronik. Itulah dilema yang selalu saya temui. Di satu sisi, keluarga cemas berlebihan. Kalau bisa, pasang kamera di setiap sudut. Sedangkan di sisi lain, si kakek hanya ingin menyeduh kopi dengan tenang tanpa merasa tertonton. Menemukan titik seimbang ini bukan pekerjaan sederhana, tetapi jauh lebih baik daripada menyerah dan berkata, "Sudah, kirim saja ke panti." Akhirnya, pelajaran dari bagian ini jelas. Teknologi bisa menjadi penyelamat, tetapi jangan lupa, teknologi adalah pelayan, bukan tuan. Biarkan ia membantu menjaga rasa aman, bukan merebut martabat. Dan jika Anda masih ragu, ingatlah Pak Bimo tadi. Lelaki keras kepala yang akhirnya percaya jam tangan pintar lebih setia menjaganya daripada cucu. Saya rasa itu cukup untuk membuktikan bahwa kemajuan bisa hadir dengan cara yang hangat, lucu, sekaligus menyelamatkan. Setelah berbicara soal teknologi, mari kita geser lensa ke aspek lain yang sering terlupakan, jaringan dukungan dari lingkungan sekitar. Percayalah, sebesar apapun teknologi membantu, tidak ada aplikasi yang bisa sepenuhnya menggantikan hangatnya sapaan tetangga di pagar atau uluran tangan teman lama yang bersedia menemani ke pasar. Komunitas adalah fondasi sosial yang menentukan, terutama bagi mereka yang menua dalam kesunyian. Saya pernah menangani seorang wanita bernama Bu Rini, 41 tahun, yang tinggal sendirian setelah semua anaknya merantau. Suatu kali, ia jatuh ringan di dapur saat memotong sayur. Untung, tetangga sebelah langsung menyadari karena sejak lama mereka sudah saling berjanji untuk mengetuk pintu setiap pagi. "Kalau saya tidak membuka pintu, tolong cek ya." Begitu kesepakatannya. Malam itu Bu Rini menepuk bahu saya sambil bergurau. "Jadi hidup saya sekarang bergantung pada ketukan pintu." Saya tertawa, tetapi di balik candaannya ada kenyataan penting. Jejaring sosial kecil mampu menjadi penopang hidup yang nyata. Banyak yang tidak sadar kalau di negara kita sendiri sudah ada serangkaian layanan komunitas. Ada layanan makan siang gratis, pengiriman makanan sehat, transportasi sukarela, bahkan posyandu lansia di balai desa. Namun, masalahnya, informasi ini jarang tersampaikan dengan jelas. Beberapa pasien saya tahu lebih banyak tentang gosip artis daripada layanan gratis di lingkungannya. Ironi kecil memang, tapi itulah realitas. Itulah mengapa saya sering mendorong keluarga untuk aktif bertanya ke kelurahan atau puskesmas setempat. Di sisi lain, ada juga hal unik yang membuat saya tersenyum getir.
Dalam sebuah penelitian kecil di Finlandia, ditemukan bahwa lansia yang aktif mengikuti klub hobi, misalnya klub merajut, berkebun, atau bahkan domino, memiliki tingkat depresi 50% lebih rendah dibanding mereka yang hanya menerima kunjungan anak mingguan. Artinya, aktivitas komunitas bisa lebih ampuh daripada obat antidepresan tertentu. Namun, tentu saja ada perdebatan akademis, apakah efek itu datang dari kegiatan itu sendiri, ataukah dari perasaan terhubung yang tercipta. Sampai sekarang, jawabannya belum tunggal. Saya ingat pasien Pak Tamin, 85 tahun, penderita diabetes mah. Ia kerap murung, namun ketika dikaitkan dengan program jalan pagi bersama di kelurahan, perubahannya mengejutkan. Ia bercerita sambil ketawa. Sebenarnya, saya bukan suka jalan. Dok, saya suka gosip. Kalau saya tidak ikut, gosipnya ketinggalan. Hasilnya, gula darah dan tensinya membaik, padahal obat tidak bertambah. Hanya rutinitas sosial yang berubah. Saya merasa ini seperti menemukan resep rahasia. Sedikit jalan kaki, banyak obrolan seru. Hasilnya kesehatan membaik. Tentu saja, komunitas juga bukan dunia tanpa drama. Ada juga kisah Bu Marni yang merasa tersisih karena kursi favoritnya di balai warga diambil orang lain. Ia merenung ke saya. Apakah artinya saya sudah tidak penting? Saya pun menyadari pada usia senja, bahkan kursi plastik oranye bisa menjadi simbol eksistensi. Jadi, peran komunitas bukan hanya memberi bantuan praktis, tetapi meneguhkan rasa saya masih ada, saya masih penting. Sebagai dokter, saya pun harus belajar melepaskan ego penyelesaian medis. Banyak kali solusi terbaik bukanlah tambahan obat, melainkan tambahan teman. Nyatanya, beberapa pasien saya lebih sehat ketika punya rutinitas komunitas yang jelas. Hari Senin arisan, Rabu senam, Jumat pengajian. Satu hal yang sering saya katakan, komunitas adalah resep tanpa pil, tapi hasilnya kadang lebih manjur dari kapsul paling mahal. Fakta ganjil lain datang dari Jepang. Ada program bernama Ibu Angkat untuk Semua, di mana lansia yang kesepian dipertemukan dengan keluarga muda yang ingin belajar tradisi. Mereka bertemu seminggu sekali, makan bersama, berbagi kisah. Data menunjukkan program ini bukan hanya membuat lansia lebih panjang umur, tetapi juga menurunkan tingkat perceraian keluarga muda. Jadi ternyata, kebijaksanaan orang tua bukan cuma menjaga mereka sendiri, tetapi bisa memperbaiki keluarga orang lain. Bukankah ironis sekaligus indah? Tetapi, saya juga tidak boleh menutup mata ada kendala. Kadang, keluarga menolak bantuan komunitas karena merasa gengsi. Nanti dibilang kami tidak mampu urus orang tua. Saya selalu mencoba meluruskan, menerima dukungan bukan tanda gagal, melainkan tanda cerdas. Karena pada praktiknya, tidak ada satu keluarga pun yang benar-benar mampu sendirian. Makin cepat menyadari itu, makin sehat bagi semua pihak. Saya pernah mengadakan diskusi dengan mahasiswa kedokteran. Salah satunya bertanya, "Dok, apa komunitas bisa benar-benar menggantikan panti jompo?" Saya menjawab, "Tidak, tapi seringkali dia bisa menunda, bahkan mencegah kebutuhan ke sana." Saya memberi contoh, satu sistem dukungan komunitas di Amerika menunjukkan 70% peserta bisa tetap di rumah 5 tahun lebih lama daripada prediksi medis. Kalau dikonversi ke biaya, itu berarti miliaran rupiah terhemat. Dan jika dihitung dalam martabat, itu berarti ribuan senyum asli yang tidak terhapus. Lucunya, di Indonesia ada fenomena unik. Volunteer muda yang ingin belajar bahasa daerah kadang menjadikan lansia sebagai guru privat. Akhirnya tercipta program spontan les bahasa Jawa oleh nenek-nenek. Hasilnya bukan saja bahasa lestari, tapi yang lebih penting, nenek-nenek itu merasa mereka masih berkontribusi. Saya pikir
Kadang keterhubungan muncul dari hal yang tidak kita rencanakan sama sekali. Akhir kata di bagian ini, saya ingin menekankan, jangan remehkan komitmen sosial kecil. Jika Anda ada di rumah, coba pilih orang tua di sekitar. Sapa mereka, tawarkan bantuan kecil, atau ajak ngobrol. Tindakan sederhana itu bisa menjelma vitamin jiwa yang jauh lebih bekerja daripada kapsul kimia. Komunitas bukan sekadar alternatif. Ia adalah benteng kedua setelah keluarga. Bahkan kadang benteng pertama ketika keluarga jauh. Jika rumah yang diadaptasi membuat tubuh aman, maka komunitas membuat hati hangat. Dan keduanya ibarat dua sayap yang memastikan seseorang tetap bisa terbang meski usianya sudah lanjut. Setelah memahami betapa berharganya dukungan komunitas, mari sekarang kita menyoroti peran keluarga. Tidak ada yang bisa menggantikan mereka, meski kadang harus saya akui, keluarga juga bisa menjadi sumber ribut-ribut kecil. Tapi di balik semua keributan itu, keluarga tetaplah tulang punggung utama dalam memastikan orang tua dapat menikmati usia senja dengan martabat. Saya pernah menghadapi kasus menarik. Seorang pasien saya, Pak Surya, 84 tahun, menderita Parkinson. Anaknya ada 3 orang, masing-masing sudah berkeluarga. Awalnya mereka sering berdebat, siapa yang paling bertanggung jawab merawat ayah. Hingga akhirnya saya duduk bersama mereka, menyarankan membuat jadwal rotasi. Anak pertama bertugas setiap Senin dan Selasa. Anak kedua setiap Rabu dan Kamis. Anak ketiga pada akhir pekan. Masalah makan, kebersihan, hingga dokter kontrol. Semuanya ditulis rapi di papan putih yang ditempel di dapur. Hasilnya sungguh luar biasa, tidak ada lagi saling tuduh. Kamu jarang datang atau aku yang lebih capek. Semua jadi jelas. Hal lucu, suatu kali ada cucunya yang usil menambahkan, jadwal bercerita dongeng oleh kakek. Setiap Jumat malam, entah bagaimana, jadwal itu bertahan. Dan Pak Surya justru semangat mempersiapkan cerita. Jadi dari jadwal serius perawatan, malah lahir tradisi baru yang menyenangkan. Dari pengalaman ini, saya sering menekankan, salah satu kesalahan paling umum dalam keluarga adalah mengandalkan satu orang saja sebagai penanggung jawab penuh. Biasanya anak perempuan tertua. Sayangnya, hal ini sering memicu kelelahan ekstrem, dikenal dengan istilah caregiver burnout. Saya melihat banyak sekali kasus seorang anak yang awalnya penuh kasih, lalu lama-lama frustrasi, bahkan sakit sendiri karena beban yang terlalu berat. Padahal, merawat orang tua seharusnya seperti proyek keluarga, ada pembagian peran, ada cadangan, ada latihan komunikasi. Sama seperti perusahaan yang sehat. Siapapun tahu job desk masing-masing. Kalau semua bergantung pada satu orang, krisis cepat datang. Tentu di tengah perjalanan, konflik bisa muncul. Saya pernah menjadi mediator ketika dua saudara saling menyalahkan. Kamu jarang sekali jenguk mama. Satunya membalas, kamu hanya datang foto-foto untuk update status. Percakapan seperti itu memang pahit, tetapi saya katakan, apakah kalian ingin menghabiskan energi melawan satu sama lain, atau menghabiskan energi untuk membuat mama bisa tersenyum? Ajaibnya, kalimat sederhana itu menenangkan. Kadang keluarga butuh diingatkan. Fokus mereka bukan pada skor siapa yang lebih banyak, tapi pada kebahagiaan orang yang mereka cintai. Hal yang menarik, banyak orang tua juga punya perasaan bersalah ketika merasa menjadi beban. Nenek saya sendiri pernah berbisik, "Nak, jangan buang waktumu untuk jaga aku. Kan hidupmu masih panjang." Saya balas dengan bercanda, "Nenek, hidup saya panjang justru karena bisa dikelilingi kepala bandel seperti nenek." Kami sama-sama tertawa, tetapi candaan ini menyingkap realita. Orang tua seringkali merasa bersalah, padahal sebenarnya keberadaan mereka adalah sumber kebijaksanaan luar biasa bagi keluarga. Saya pernah membaca sebuah studi yang menunjukkan bahwa anak-anak muda yang ikut aktif merawat kakek neneknya justru menjadi lebih tahan stres di kemudian hari.
Aneh kan? Seolah-olah pengalaman menggendong tubuh rapuh membuat mereka lebih siap menghadapi beratnya dunia kerja. Akademisi masih memperdebatkan, apakah efek itu karena empati yang terlatih atau karena mereka belajar time management lebih dini? Jawabannya belum jelas, tapi faktanya nyata. Keluarga bukan hanya mesin logistik yang memberi makan, memandikan, atau mengantar ke dokter. Keluarga adalah jangkar emosional. Ada seorang pasien saya, Bu Ratna, 79 tahun, penderita kanker. Secara medis, kondisinya sulit. Namun, ketika anak-anaknya mau bergantian tidur di karpet ruangannya, ia merasa jauh lebih kuat. Ia berkata, saya lebih tenang tidur dengan suara napas anak-anak di sekitar saya dibanding semua alat medis di RS. Bayangkan betapa dahsyatnya pengaruh kehadiran sederhana. Namun lagi-lagi, jangan sampai kita menipu diri. Merawat orang tua itu bukan hanya manis, ada lelah, ada air mata, bahkan kemarahan. Ada ayah yang terus-menerus mengulang pertanyaan sama setiap 5 menit. Ada ibu yang menolak makan apapun, padahal anak sudah siapkan makanan mahal. Pada saat-saat itu, penting untuk menyadari perasaan jengkel adalah manusiawi. Yang tidak boleh adalah membiarkannya menjadi racun diam-diam. Karena itu penting adanya ruang bicara antar saudara untuk jujur berkata, aku lelah, sembari mencari solusi berbagi beban. Lucunya, kadang keluarga menemukan cara unik. Ada seorang anak yang merasa kesal setiap kali harus membacakan doa panjang untuk ibunya karena durasinya bisa 30 menit. Ia akhirnya mengajak saudaranya rekam doa itu dalam audio, lalu memutarnya tiap malam. Ibunya tetap tersenyum mendengarnya, dan anaknya bisa mengatur waktu. Kreatif kan? Pesan saya di sini, jangan merasa bersalah memadukan kasih keluarga dengan bantuan luar. Justru kombinasi keduanya yang sehat. Ada keluarga yang bersikeras merawat sendiri, menolak bantuan, hasilnya burnout. Tapi ada juga keluarga yang menyerahkan total ke perawat, hingga pasien merasa ditinggalkan. Keseimbangan itu penting. Cinta keluarga sebagai inti, dukungan luar sebagai bingkai. Dan ingat, keluarga juga butuh libur. Saya sering menyarankan caregiver holiday, hari khusus di mana anak yang jadi penanggung jawab utama bebas sejenak, digantikan oleh saudara atau layanan profesional sementara. Tanpa itu, cepat atau lambat, kelelahan akan meledak. Momen keluarga merawat orang tua sebenarnya bisa menjadi transformasi emosional. Ada keluarga yang awalnya biasa saja, kemudian malah semakin kompak karena bersama-sama menghadapi ujian. Ada pula yang awalnya penuh konflik, justru menemukan kedekatan baru. Saya suka bilang, merawat orang tua bisa jadi ujian terberat keluarga Betia, tapi sekaligus bisa jadi perekat paling kuat. Jadi, jangan takut menghadapi dinamika ini. Ingatlah, dengan komunikasi, pembagian tugas, dan sentuhan humor, keluarga bisa menjadi pondasi kokoh yang membuat lansia tetap merasa dihargai. Kita sudah berbicara tentang rumah, teknologi, komunitas, dan keluarga. Sekarang mari kita sampai pada fondasi paling mendasar dari semuanya. Kesehatan fisik dan pikiran yang terjaga. Percuma punya rumah aman, perangkat canggih, tetangga yang perhatian pada, dan anak-anak yang penuh kasih. Jika tubuh tak lagi bisa diajak kompromi dan pikiran semakin kabur, pada akhirnya, semua hal bertumpu pada seberapa rajin kita merawat tubuh dan otak kita sejak awal. Bahkan jauh sebelum uban mulai merebut panggung rambut. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Darmo, 92 tahun, yang setiap pagi tanpa absen berjalan mengelilingi kampung. Jalannya pelan, tongkat jadi teman setia, tapi ia tidak pernah menyerah. Ketika ditanya rahasianya, ia selalu menjawab ringan. Kaki ini kalau malas digerakkan, besok-besok tidak mau kerja. Lucunya, ia sering berkata itu dengan nada seperti guru olahraga yang memarahi murid. Dan memang benar, penelitian medis membuktikan bahwa aktivitas sederhana seperti jalan kaki 30 menit setiap hari
dapat menurunkan risiko demensia hingga 40%. Kadang saya tergelitik. Bayangkan, hanya dengan gerakan bolak-balik setara ke warung, kita bisa mengalahkan ancaman penyakit otak yang ditakuti banyak orang. Tentu, olahraga bukan hanya tentang jalan kaki. Ada pasien saya, Bu Setiawati, 80 tahun, yang jatuh cinta pada senam tai chi. Awalnya, ia hanya ikut temannya supaya punya alasan keluar rumah. Lama-lama, ia merasakan tubuhnya lebih lentur, jiwanya lebih tenang. Salah satu cucunya bahkan berkata, "Nenek sekarang lebih sabar. Mungkin karena kebanyakan gerakan slow motion." Semua tertawa. Tetapi di balik bercandaan, ada bukti ilmiah. Olahraga ritmis dengan pernapasan teratur membantu menstabilkan tekanan darah, sekaligus menyeimbangkan pikiran. Sekarang mari kita bicara soal makanan. Saya tahu, topik ini sering jadi sumber perdebatan keluarga. Orang tua suka masakan gurih, anak suka repot menakar. Low sodium, low sugar, high fiber. Kadang lansia jadi merasa terpenjara dalam penjara diet. Saya sering menekankan, jangan saklek. Keseimbangan itu kunci. Memang benar, garam berlebihan berbahaya, gula tinggi memicu problem. Tapi juga jangan sampai makanan di meja jadi kehilangan rasa dan makna emosionalnya. Saya punya pasien yang kembali bersemangat hidup hanya karena diberi izin mencicipi sate kambing favoritnya tiap bulan sekali. Loh, bukannya kolesterol naik? Ya, tapi kebahagiaan juga naik, dan keduanya harus diperhitungkan. Di ranah akademis, perdebatan hangat selalu muncul. Apakah kesehatan lansia lebih ditentukan oleh faktor gizi atau faktor sosial? Sebagian mengklaim nutrisi berperan dominan. Yang lain mengatakan makan bersama keluarga sebenarnya lebih kuat dampaknya ketimbang menu sehat tapi dimakan sendirian di dapur sepi. Ilmu pasti belum memberi jawaban tunggal. Namun pengalaman lapangan saya jelas. Nasi dengan tawa keluarga lebih mujarab ketimbang sup sehat yang dimakan sambil menangis. Selain fisik, mari kita ingat betapa rapuhnya kesehatan pikiran. Demensia, Alzheimer, atau gangguan kognitif semakin merebak seiring usia. Tapi ada kabar baik, otak punya sifat neuroplastis, ia bisa terus dilatih. Itu sebabnya banyak program brain training sekarang diwujudkan lewat teka-teki silang, puzzle, bahkan belajar teknologi baru. Saya teringat Bu Asma, 8 tahun, yang menolak pasrah. Ia ikut kelas melukis setiap minggu. Dan setiap kali kami bertemu, ia dengan bangga menunjukkan hasil karyanya. "Mungkin gambarku jelek, Dok," katanya. Saya balas, "Yang penting otak nenek sedang berdansa dengan kuas." Memang tidak ada jaminan terbebas total dari pikun. Tapi aktivitas kognitif terbukti melambatkan prosesnya. Lucunya, terkadang aktivitas sederhana sudah cukup. Ada seorang kakek yang tiap pagi menghitung jumlah burung gereja di halaman rumahnya. Hasil hitungan itu ia catat rapi di buku yang penuh coretan angka. "Saya tidak mau otak saya malas," katanya. "Bisa jadi bagi sebagian orang itu keterlaluan. Tapi, siapa tahu, itu adalah resep kecil yang membuatnya masih gesit menghitung meski usianya 87 tahun. Kita juga tidak boleh melupakan tidur dan pengelolaan stres. Banyak orang tua menganggap tidur larut malam lalu bangun dini hari itu biasa. Padahal jam biologis mereka sangat penting dijaga. Kurang tidur meningkatkan risiko hipertensi, depresi, bahkan mempercepat penurunan kognitif. Saya sering menyarankan ritual kecil, segelas susu hangat, lampu redup, dan suara lembut musik atau bahkan suara kipas. Ya, ironisnya, seperti Anda yang saat ini mungkin mendengarkan suara saya sambil berjuang tidur. Mengenai stres, mari saya bagikan kisah lain. Ada seorang nenek yang depresi setelah suaminya meninggal. Obat hanya membantu sedikit. Namun,
Ketika ia ikut grup meditasi ringan di balai warga, keadaannya berubah. Ia bilang, "Saat saya tarik napas dalam-dalam, saya merasa suami saya masih ada." Mungkin terdengar puitis, tapi efeknya nyata. Tekanan darahnya lebih stabil, frekuensi keluhannya berkurang. Meditasi dan latihan pernapasan terbukti punya efek fisiologis, bukan sekadar sugesti. Sekarang saya ingin mengangkat fakta aneh. Sebuah studi di Amerika menemukan bahwa orang usia 90 tahun yang rutin tertawa hidup rata-rata 2,5 tahun lebih lama dibanding yang jarang tertawa. Tentu variabelnya banyak, tapi coba bayangkan, tertawa bisa jadi terapi medis gratis. Jadi benar, ketika saya melontarkan lelucon di ruang praktik hanya untuk membuat pasien tersenyum, ternyata saya juga sedang memberi resep panjang umur. Kesimpulan dari semua ini jelas, kesehatan lansia tidak bisa hanya diukur dengan alat medis. Itu soal kebiasaan kecil, pola makan, tidur, aktivitas otak, emosi, bahkan tawa. Semua ini bekerja bersama sebagai paket lengkap. Maka, sebelum bicara soal panti atau teknologi canggih, mari kita kembali ke akar. Tubuh sehat, pikiran aktif, hati lega. Saya selalu berpesan begini, menjadi tua memang tak terhindarkan, tapi menjadi rapuh bisa ditunda. Dan cara menundanya bukanlah rahasia eksklusif di laboratorium, melainkan hal-hal sehari-hari yang bisa dimulai sekarang. Jadi, jika Anda punya orang tua atau bahkan membayangkan diri Anda 40 tahun mendatang, mulailah lakukan kebiasaan sederhana, jalan santai, tertawa, makan seimbang, tidur nyenyak, ajak otak bermain. Bukan hanya untuk hidup lebih panjang, tapi untuk hidup lebih bermakna. Kita sudah sampai pada titik yang cukup menarik. Bagaimana seluruh pilar, rumah aman, teknologi praktis, komunitas yang peduli, keluarga solid, dan kesehatan pikiran serta tubuh bekerja bersama. Banyak keluarga yang mendengar penjelasan saya selalu bingung. "Dok, kami harus mulai dari mana dulu? Semua penting, kami takut salah urut." Nah, inilah bagian paling menantang sekaligus paling indah. Meramu semua pilar itu menjadi sebuah sistem hidup nyata. Saya suka menyamakannya dengan mendaki gunung. Seorang pendaki tidak langsung melompat ke puncak. Ia menyusun target kecil, beristirahat di pos demi pos. Begitu juga dalam menjaga lansia tetap mandiri. Jangan membayangkan transformasi sekali, jadi kita harus menapaki tangga demi tangga. Contohnya pernah saya saksikan pada keluarga Pak Iwan, 81 tahun, yang memiliki masalah jantung dan nyeri lutut. Awalnya, anak-anaknya sibuk menyarankan panti demi rasa aman, tetapi mereka memutuskan mencoba pendekatan bertahap. Tahap pertama, fokus pada keselamatan kritis. Dipasang pegangan di kamar mandi, ditaruh sensor lampu di lorong rumah. Tahap kedua, logistik harian. Anaknya membagi jadwal kunjungan, dibantu layanan antar makanan. Tahap ketiga, kesehatan. Pak Iwan diajak aktif jalan tiap pagi, walau kadang cuma 10 menit di halaman. Tahap keempat, menjaga semangat. Ia diajak mengajar cucunya main catur seminggu sekali. Lucunya, perkembangan yang muncul bukan sekadar medis. Setelah 6 bulan, Pak Iwan yang awalnya murung mendadak berubah jadi mentor catur bagi cucu-cucunya dan bahkan mulai mengunggah hasil permainannya ke media sosial keluarga. Salah seorang cucunya bergurau, "Kakek lebih rajin update status ketimbang kami." Hasil medis nyata, tekanan darah lebih stabil, nyeri lutut membaik, dan yang paling penting, semangat hidup kembali menyala. Itulah bukti bahwa pendekatan komprehensif bisa lebih kuat daripada solusi tunggal. Sebuah tim akademisi di Belanda bahkan pernah menyebutnya manajemen mosaik, seperti menata kepingan-kepingan kecil yang bersama-sama menghasilkan gambar utuh. Pertanyaannya, apakah setiap keluarga punya sumber daya merangkai mosaik ini? Jawabannya, tidak selalu.
tapi tiap keluarga bisa memilih prioritas yang paling mendesak. Saya selalu menyarankan rumus sederhana 4 langkah. Kenali risiko terbesar, apakah jatuh, apakah kelupaan obat, apakah kesepian. Tangani risiko itu dulu dengan solusi paling sederhana. Tingkatkan sistem perawatan perlahan sambil melatih keluarga menyesuaikan diri. Tambahkan lapisan makna pribadi, seperti hobi, ibadah, atau aktivitas komunitas yang disukai. Ada fakta aneh yang membuat saya tersenyum. Di satu penelitian, hanya dengan membuat jadwal makan yang terarah, jam tetap, jenis makanan berganti, 60% lansia menunjukkan peningkatan mood dalam 2 bulan. Bayangkan, cukup seperti membuat jadwal jam sekolah, tapi untuk usia lanjut, hasilnya bisa seperti terapi. Hal ini menimbulkan perdebatan akademis. Apakah konsistensi waktu bekerja pada level biologis circadian rhythm? Ataukah lebih ke rasa aman psikologis karena tahu apa yang akan datang? Belum ada jawaban pasti, tapi bukti manfaatnya jelas. Sering kali keluarga merasa pesimis duluan. Dok, rumah ibu saya kacau. Bagaimana mungkin bisa adaptif? Atau, anak-anak kami sibuk. Bagaimana bisa jaga terus-menerus? Itulah gunanya strategi bertahap. Jangan membayangkan harus sempurna. Saya selalu menekankan contoh nyata. Seorang pasien hanya dimulai dengan menempel nomor darurat besar di dinding dekat telepon. Itu saja awalnya. Ternyata kebiasaan sederhana itu menyelamatkannya saat ia benar-benar butuh bantuan. Dari titik kecil, sistem diperluas. Ada pula kisah Bu Neti, 79 tahun, penderita osteoporosis. Anak-anaknya bingung karena ia sulit berjalan jauh, sementara mereka sibuk bekerja. Maka tahap awal, memasang kursi di titik strategis rumah agar ia selalu bisa beristirahat ketika melangkah. Tahap berikutnya, membeli tongkat lipat ringan, lalu memasang aplikasi video call di tabletnya agar ia bisa tetap bicara dengan cucu. Akhirnya, langkah berikut, ia diajak ikut program membaca puisi daring bersama teman-teman satu komunitas. Hasilnya, ia merasa hidupnya aktif meski fisiknya terbatas. Pelajaran penting lain, integrasi 5 pilar ini tidak sekadar teknis, tapi juga emosional. Pernah saya saksikan keluarga terlalu fokus pada teknologi. Rumah dilengkapi kamera, sensor, alarm, pengingat obat otomatis, hampir seperti bandara. Tetapi si nenek merasa seperti tahanan rumah. Ceritanya lucu sekaligus tragis. Ia menutupi salah satu kamera dengan kain karena merasa diawasi. Dok, mau pipis saja rasanya seperti di sidang. Itulah mengapa saya katakan, jangan ubah rumah jadi laboratorium. Pilih yang paling relevan, biarkan sisanya bernapas. Bagi saya yang sudah puluhan tahun berkecimpung, setiap sistem sukses punya unsur fleksibilitas. Jangan takut ubah rencana ketika kondisi berubah. Sudah lebih dari 15 kali saya menyaksikan keluarga panik ketika orang tua menolak fasilitas baru. Saran saya selalu sama, jangan paksa, tunggu, biarkan mereka adaptasi. Tunjukkan manfaat kecil dulu. Seperti Bu Neti tadi, ia menolak tablet sampai cucunya memaksa video call. Setelah sekali berinteraksi, ia ketagihan. Dan jangan lupa unsur kreativitas. Keluarga sering menemukan akal yang bahkan lebih baik dari protokol medis. Contohnya, anak dari pasien stroke yang memikirkan kursi roda modifikasi dengan dudukan tambahan agar bisa ikut naik motor ke warung kecil. Apakah itu sesuai standar WHO? Mungkin tidak. Tetapi pasiennya kembali tertawa di perjalanan, merasakan jalanan kampung yang sudah lama ia rindu. Kadang, kebahagiaan itu tidak manual booknya. Poin terakhir di bagian ini, mari kita akui bahwa sistem menyeluruh butuh evaluasi terus-menerus. Saya selalu menyarankan cek ulang setiap 3 bulan. Apa masih relevan? Apa pasien masih nyaman? Apa tenaga keluarga cukup? Jangan sampai kita keasikan.
lupa bahwa kondisi bisa berubah cepat. Jadi, pikirkan 5 pilar ini seperti 5 jari tangan. Satu jari saja bisa menolong menggenggam, tapi genggaman paling kuat butuh semuanya menyatu. Dengan kombinasi itu, kita bukan hanya menunda masuk panti, tapi sungguh-sungguh membangun kehidupan bermakna. Ada sesuatu yang sering kali terlewat ketika kita sibuk memikirkan rumah, teknologi, komunitas, keluarga, dan kesehatan fisik. Semua itu penting, tetapi jiwa juga memerlukan makanan. Pada akhirnya, yang menjaga seseorang tetap kuat di usia lanjut bukan hanya kalsium untuk tulang atau gadget pintar untuk jatuh, melainkan rasa hidup yang masih bermakna. Makna hidup dan aktivitas bermakna adalah pilar yang tidak bisa diremehkan. Saya masih ingat dengan jelas seorang pasien bernama Bu Dewi, 86 tahun. Secara medis, beliau sudah sering keluar masuk rumah sakit karena masalah jantung. Tapi setiap kali saya menyarankan mengurangi aktivitasnya, beliau selalu menjawab, "Dok, saya harus tetap menenun kain. Kalau saya berhenti, jantung saya berhenti juga." Benar saja, begitu ia terlibat menenun, meski dengan tangan gemetar, tatapannya kembali terang. Setiap motif yang ia ciptakan seperti sebuah doa visual yang mengingatkan ia masih ada kontribusi bagi dunia. Aktivitas bermakna bisa berupa apa saja. Ada pasien yang menemukan kebahagiaan dengan bercocok tanam. Ada yang menulis memoir pendek tentang masa mudanya. Ada pula yang sekadar membacakan dongeng untuk cucu. Dari sisi medis, aktivitas ini meningkatkan kesehatan mental. Dari sisi manusiawi, aktivitas ini adalah cara untuk berkata, "Saya belum selesai." Tentu, ada juga sisi kocak. Seorang kakek pasien saya mulai hobi melukis ketika usianya 82 tahun. Masalahnya, ia memilih gaya abstrak bebas sebebasnya. Ketika ia memamerkan lukisannya di ruang praktik saya jujur saja tidak tahu itu bentuk apa. Tapi ia berkata, "Bangga. Ini potret dokter." Saya melongo sebentar, lalu kami tertawa bersama. Mungkin bagi dunia karya itu aneh, tapi baginya itu kesempatan untuk mengekspresikan diri. Kadang kehidupan indah justru karena aneh. Saya mempelajari satu hal penting. Aktivitas bermakna harus sesuai passion, bukan dipaksakan. Ada keluarga yang salah kaprah, memaksa ibunya ikut kursus komputer karena dianggap otak harus latihan. Akhirnya si ibu stres, merasa bodoh, dan menangis. Padahal ia jauh lebih bahagia hanya dengan duduk mengedit foto-foto lama cucu. Jadi, jangan salah fokus. Tujuan bukan sekadar menjaga otak bekerja, tetapi menjaga hati berbunga. Ada pula dimensi spiritual. Jangan abaikan bahwa banyak lansia menemukan makna melalui doa, zikir, meditasi, atau kegiatan keagamaan. Ada pasien saya yang mulai rutin membaca kitab sucinya 2 kali sehari. Ia berkata, "Kalau saya lupa siapa nama saya, tak apa. Yang penting saya masih ingat nama Tuhan." Kalimat itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Kita sering berpikir aktivitas bermakna harus produktif secara ekonomi atau kognitif. Padahal kadang diam di sudut rumah dengan doa yang ikhlas adalah cara terbaik menjaga martabat ya. Di kalangan akademisi ada perdebatan filosofis. Apakah meaningful aging ditentukan oleh aktivitas nyata atau lebih kepada narasi batin bahwa seseorang masih berguna? Jawaban saya pribadi, keduanya. Aktivitas nyata bisa memperkuat narasi, dan narasi bisa membuat aktivitas sepele jadi berharga. Misalnya, seorang kakek yang setiap pagi memberi makan burung merasa dirinya penjaga kehidupan. Bagi orang lain itu sederhana, bagi dia itu eksistensial. Fakta unik lain yang membuat saya terkekeh. Sebuah studi menyatakan bahwa lansia yang memelihara hewan peliharaan kecil, seperti ikan cupang atau kura-kura, menunjukkan penurunan tekanan darah rata-rata lebih baik dibanding yang tidak punya hewan. Aneh tapi nyata. Bayangkan,
Seekor ikan yang hanya berenang bolak-balik bisa membuat pemiliknya merasa bertanggung jawab dan berarti. Saya juga menyaksikan sendiri kasus Bu Marlia, 79 tahun, penderita demensia tahap awal. Anaknya membawakan satu set kuas cat air dan kertas. Awalnya Bu Marlia menolak, tetapi ketika cucunya datang dan duduk ikut melukis, wajahnya berubah cerah. Ia mulai mencoret-coret, lalu berkata, "Ini rumah kita." Gambarnya sederhana, hampir seperti karya anak TK. Namun setiap goresan seakan mengikat sisa memorinya pada cinta keluarga. Kadang yang kita butuhkan hanya titik penghubung agar lansia tidak merasa hanyut. Hal menarik, aktivitas bermakna juga bisa memperbaiki hubungan keluarga. Ada keluarga yang selama ini canggung bertemu ayah tua mereka karena komunikasi sulit. Tapi ketika mereka membuat rutinitas berkebun bersama, komunikasi jadi mengalir tanpa harus berbicara serius. Aktivitas itu menjadi jembatan emosional. Saya sering menganjurkan keluarga menemukan ritual sederhana semacam itu. Bisa memasak sate bareng, menonton film lama, atau sekedar menyiram tanaman. Ritual itulah yang membuat hubungan terjaga, meski ada pikun, meski ada keterbatasan fisik. Pada titik ini saya ingin menekankan, semua usaha kita menjaga kemandirian lansia tidak akan terasa lengkap tanpa makna. Karena sesungguhnya, apa gunanya hidup aman dan sehat jika dijalani dengan hampa? Perkara makna hidup sering menjadi bahan debat serius. Ada filsuf yang mengatakan hidup bermakna bila kita berkontribusi. Ada pula yang berpendapat makna murni berasal dari perasaan subjektif. Lansia yang saya temui memberi jawaban lebih sederhana. Bisa tertawa hari ini, berarti hidup saya bermakna hari ini. Saya rasa mungkin itu kebenaran yang kita cari terlalu jauh padahal ada tepat di depan mata. Maka, bagian ini saya tutup dengan pesan kecil. Jika Anda punya orang tua lanjut usia, jangan hanya sediakan makanan sehat atau tempat tidur nyaman. Berikan pula ruang supaya mereka terus berkarya, sekecil apapun bentuknya. Lagi pula, kadang sekadar menonton mereka tersenyum saat menyelesaikan puzzle sederhana adalah keajaiban kecil bagi seluruh keluarga. Kita akhirnya sampai pada bagian terakhir dari perjalanan panjang ini, dan justru disinilah banyak kisah indah bermuara. Saya ingin menutup dengan kisah inspiratif dan penutup pribadi. Karena pada akhirnya teori akan terasa hampa tanpa wajah dan suara orang-orang yang pernah saya dampingi. Saya masih merinding setiap kali teringat almarhumah Ibu Ratmini. Usianya 94 tahun saat saya pertama kali menemuinya. Ia baru saja terkena stroke yang membuat separuh tubuhnya lumpuh. Dokter lain menganjurkan panti jompo karena dianggap mustahil ia bisa mengelola hidup di rumah. Namun, keluarganya berkata lirih, "Biarkan beliau tetap di sini. Dok, rumah ini sudah jadi denyut nadinya." Maka kami pun bersama-sama menyusun strategi, mulai dari renovasi kamar tidur, pemasangan rel pegangan, hingga dukungan komunitas dan layanan medis terjadwal. Putri-putrinya membuat giliran piket, sementara seorang tetangga lama ikut membantu belanja. Yang mengejutkan, 6 bulan kemudian saya datang, menemukan beliau sibuk mengecek hasil rajutannya di kasur. Dengan tangan kiri yang masih kuat, ia membuat syal panjang untuk cucu perempuannya. Ia memandang saya dan berkata, "Kalau saya bisa memberi hangat pada cucu, berarti saya belum selesai." Kalimat itu menancap dalam. Umur panjang tidak pernah hanya diukur dari jumlah napas, tetapi dari kontribusi yang masih mungkin diberikan. Saya juga belajar dari pengalaman pribadi merawat ayah dan ibu saya sendiri. Ayah saya menderita Alzheimer, ibu saya Parkinson. Ada hari-hari ketika saya merasa hancur, ketika ayah saya menatap muka saya tanpa mengenali, atau ketika tangan ibu bergetar sampai tak sanggup memegang sendok. Tetapi saya tahu mereka berdua ingin pulang, ingin tetap di rumah. Maka kami, anak-anaknya, memegang teguh prinsip itu. Ya, memang ada malam-malam penuh kelelahan,
Ada perdebatan antar saudara, ada kecewa kadang. Tapi saat mereka masing-masing mengembuskan napas terakhir di kamar yang mereka cintai, saya merasa kami berhasil memberikan kado terbaik, kesempatan untuk berpulang dengan martabat. Ada kisah lain yang selalu membuat saya tersenyum. Seorang kakek bernama Pak Ismail, 88 tahun, selalu bersikeras ikut ke acara arisan komplek. Padahal dokter menyarankan ia istirahat saja. Keluarganya khawatir, lalu kami menyiasatinya dengan kursi khusus dan tetangga yang bersedia tim siaga. Hasilnya, setiap kali arisan ia jadi bintang tamu yang paling ditunggu. Ia selalu bercanda, "Kalau tidak ada saya, siapa yang mau jadi MC dadakan?" Bercandanya benar-benar jadi vitamin bagi semua orang. Ternyata, mempertahankan kebiasaan sosial bisa lebih ampuh daripada terapi fisik. Lalu ada kisah Bu Haryati, perempuan tangguh 90 tahun, yang memelihara kebun mini di teras rumah. Satu kali ia berkata, "Saya ingin menghadiri pernikahan cucu." Semua orang ragu ia kuat, tapi dengan latihan sederhana, dukungan keluarga, dan sedikit trik teknologi, kursi dorong ringan, serta aplikasi kesehatan untuk memantau tanda vitalnya. Akhirnya ia benar-benar hadir di pesta itu. Saat melihat cucu berjalan ke pelaminan, Bu Haryati menangis sambil berkata, "Ternyata aku masih bagian dari dunia ini." Pada momen itu saya ikut menitikan air mata. Karena jelas, kita bukan hanya bicara tentang umur panjang, tetapi juga tentang momen berharga yang menegaskan keberadaan manusia sampai detik terakhir. Dari ratusan kisah semacam itu saya menyaring satu inti sederhana. Kita semua berhak menentukan akhir hidup kita sendiri sejauh yang bisa diperjuangkan. Panti jompo ada. Memang diperlukan pada kondisi tertentu. Tapi jangan jadikan ia pilihan utama hanya karena kita kurang informasi. Ada ribuan cara lain yang bisa ditempuh. Mulai dari modifikasi rumah, pemanfaatan teknologi, jaringan komunitas, dukungan keluarga, hingga menjaga kesehatan fisik mental. Saya sering ditanya mahasiswa, "Dok, setelah 50 tahun terjun di bidang ini, pelajaran terbesar apa?" Jawaban saya selalu sama. Manusia tidak pernah benar-benar rapuh jika diberi ruang untuk tetap memilih. Hilangnya kemandirian seringkali lebih menyakitkan daripada penyakit itu sendiri. Maka tugas kita bukan hanya memperpanjang umur, tapi memperlebar ruang kendali. Lucunya, setelah sekian lama, saya juga belajar satu hal dari pasien. Humor adalah senjata rahasia. Seorang nenek 47 tahun pernah berkata pada saya, "Kalau nanti saya meninggal, tolong bilang pada orang-orang bahwa saya mati karena overdosis ketawa." Kami sama-sama terbahak, hingga ia hampir batuk tersedak. Tapi sungguh, kalimat itu menggambarkan semangat yang ingin saya tularkan. Menjadi tua tidak berarti kehilangan kesempatan untuk tertawa. Dan sekarang, setelah seluruh perjalanan ini, saya ingin Anda menutup mata sejenak. Bayangkan diri Anda 40 tahun dari sekarang. Apa yang Anda inginkan? Rumah kecil yang hangat? Suara anak cucu berisik di ruang tamu? Tangan gemetar yang masih bisa menyiram bunga? Atau mungkin sekadar kesempatan untuk duduk tenang membaca buku favorit? Setiap orang punya gambaran masing-masing. Tapi intinya sama. Kita ingin akhir yang manusiawi. Itulah mengapa saya membagikan semua kisah ini. Bukan untuk menakuti, berkhutbah, atau membuat Anda cemas, tapi untuk menegaskan bahwa pilihan selalu ada. Kita bisa menciptakan kehidupan lanjut usia yang tetap memiliki martabat, tetap bermakna, dan tetap memberikan alasan untuk tersenyum. Kini saatnya saya memperlambat tempo. Sepanjang perjalanan ini, kita menelusuri ketakutan lebih menyeramkan daripada kematian, hilangnya kendali dan martabat. Kita melihat bagaimana rumah sederhana dapat berubah menjadi benteng aman, bagaimana teknologi mampu jadi tangan tambahan, bagaimana komunitas memberi jaring pengaman sosial, bagaimana keluarga menjadi jangkar emosional, dan bagaimana kesehatan fisik serta pikiran adalah dasar dari semua itu.
Kita juga merenungi bahwa tanpa makna, tanpa aktivitas, tawa, doa, seni, atau sekedar donasi cinta, hidup di usia senja hanyalah angka. Saya ingin Anda merenungi. Mungkin kita belum perlu semua ini hari ini. Mungkin orang tua Anda masih lincah, atau Anda sendiri masih muda. Namun, persiapan tidak pernah sia-sia. Menunda berarti membiarkan nasib mengambil alih tanpa pilihan. Sementara, dari kisah pasien-pasien saya, jelas terlihat satu hal, memilih mempertahankan rumah, aktivitas bermakna, dan cinta dekat bisa membuat perbedaan besar. Cobalah bayangkan suara kipas berputar malam hari, lampu redup, lantai aman tanpa ambang, dan di kursi goyang ada sosok yang tersenyum tenang karena masih merasa berharga. Itulah imaji yang ingin saya tinggalkan pada Anda. Kita semua berhak pada akhir yang manusiawi, bukan lorong putih dingin, tetapi ruang tamu hangat penuh kenangan. Jadi, jangan pernah lupakan, usia boleh merampas tenaga, tapi tidak harus merampas martabat. Dengan cinta, akal sehat, komunitas, teknologi, dan keberanian untuk menolak pasrah, perjalanan lanjut usia bisa diwarnai cahaya. Semoga setiap kita, ketika saatnya tiba, masih sempat melirik dunia dan berkata, dengan tawa kecil, aku masih bagian dari kehidupan ini. Akhir skrip, selamat malam.